Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu. Selamat datang di channel Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Pada kesempatan ini, saya Fernaldi Manuel, NIM F24170074, dan rekan saya Devi Fatmawati, NIM F24170109. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari usulan penelitian kami dengan judul Alginat Beets dengan ekstrak kulit mangga kaya akan polifenol. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan menyampaikan 3 buah poin penting dari usulan penelitian kami. Yang pertama yaitu poin pendahuluan, yang kedua metode, dan ketiga adalah rancangan percobaan. Tahukah kalian, menurut Badan Pusat Statistik 2019, tahun 2017, Indonesia menghasilkan 2,2 juta ton mangga dan mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 420.998 ton atau sebanding dengan 19,1%. Hanya saja, banyaknya produksi tersebut tidak diikuti dengan pengolahan yang optimal. Kebanyakan pengolahan komoditas ini hanya menggunakan dagingnya saja, sedangkan kulit dan bijinya dibuang. Untuk itu, kami menggunakan kulit buah mangga ini sebagai produk pangan baru yang dapat digunakan untuk pemanfaatan limbah buah, khususnya kulit buah mangga. Produksi pangan yang diharapkan adalah beets alginat dengan kandungan senyawa polifenolik. Kandungan yang ada pada kulit buah mangga ini memiliki senyawa polifenol yang tinggi, yaitu sebesar 13-47% dari lebih tinggi dibandingkan daging mangganya. Kandungan polifenolik ini memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan, menurut Laghari et al., yaitu sebagai antimikroba, antioksidan, dan anti kanker. Untuk menghasilkan senyawa polifenol ini, maka akan dilakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran yang homogen menggunakan pelarut cair sebagai separating agent. Proses ekstraksi yang digunakan pada produk ini adalah proses ekstraksi coklat. Untuk melindungi senyawa polifenol terhadap proses oksidasi, maka akan dilakukan pengemasan menggunakan enkapsulasi dengan penyalutan alginat. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan sebuah produk olahan pangan dengan kandungan polifenol, serta dapat berkontribusi dalam mengurangi adanya limbah kulit mangga yang belum dipergunakan dengan baik. Baik, sebelum masuk ke penjelasan metode analisis dari penelitian kami, saya akan menyampaikan tentang tempat, alat, dan bahan dari penelitian kami. Tempat penelitian kami yaitu Laboratorium Analisis Pangan di gedung PAU, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Alat yang kami gunakan adalah alat ekstraksi berupa soklet, karena metode ekstraksi yang kami terapkan pada penelitian kami adalah metode soklet. Pisau dan alas potong sebagai alat pengecil ukuran, alat kaca pada laboratorium sebagai wadah, syringe sebagai alat untuk meneteskan sampel nantinya, dan spektrofotometer sebagai alat untuk analisis akhir dari kadar polifenol dari produk kami. Bahan yang kami gunakan ialah kulit mangga sebagai sampel, heksana sebagai pelarut ekstraksi, sodium alginat dan kalsium klorida sebagai enkapsulan, reagen Volin CO-CaL2 50% dan Na2CO3 7,5% sebagai reagen untuk analisis total polifenol, serta larutan DPPH untuk analisis total antioksidan. Selanjutnya adalah analisis dari total polifenol dari produk kami. Metode yang kami gunakan adalah metode dari Jong yang dipaparkan pada jurnalnya tahun 2004,
yaitu dengan cara mengambil 1 mili ekstrak sampel dan kemudian ditambahkan dengan 0,2 mili reagen Volklin COCl2 50% dalam tabung reaksi, dan kemudian campuran ini akan di-vortex selama 3 menit. Setelah interval waktu 3 menit, campuran tersebut akan ditambahkan dengan 0,2 mili larutan Na2CO3 7,5%. Selanjutnya, campuran akan disimpan dalam ruang gelap selama 30 menit, dan serapannya akan diukur menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 656 Nm. Kompleks yang akan ditimbulkan pada campuran ini adalah kompleks berwarna biru, dan hasil dari pengukuran ini akan dinyatakan sebagai ekuivalen asam galat dalam satuan miligram per kilogram ekstrak. Bahasan selanjutnya adalah rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang akan kami lakukan ada 3. Pertama adalah rancangan perlakuan. Pada rancangan perlakuan, kami hanya melakukan satu perlakuan saja, yaitu perlakuan enkapsulasi ekstrak kulit mangga dengan kombinasi konsentrasi kalsium klorida dan alginat yang berbeda-beda. Rancangan selanjutnya adalah rancangan lingkungan. Lingkungan yang kami rancang pada produk alginat ini adalah pengontrolan suhu penyimpanan seluruh sampel dengan kombinasi perlakuan yang berbeda-beda akan disimpan pada kondisi penyimpanan yang sama, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Hal ini untuk melihat adanya pengaruh yang terjadi oleh karena perlakuan konsentrasi kalsium klorida dan alginat. Rancangan terakhir adalah rancangan respon. Untuk menguji aktivitas polifenol yang terdapat pada ekstrak kulit mangga, maka akan menggunakan metode analisis spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 656 nanometer untuk mengetahui jumlah total aktivitas polifenol yang berbeda-beda pada setiap kombinasi perlakuannya. Kemudian, rancangan penelitian yang kami lakukan menggunakan rancangan acak faktorial, yang mana memiliki beberapa variabel. Variabel pertama ialah variabel bebas, yaitu aktivitas awal ekstrak polifenol dari produk alginat BIT. Variabel selanjutnya adalah variabel terikat, yaitu aktivitas polifenol yang telah diberi perlakuan dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang identik. Dan variabel terakhir adalah variabel terkontrol, yang mana kombinasi konsentrasi alginat dan kombinasi konsentrasi kalsium klorida pada proses pembuatan alginat BIT. Berikut merupakan model matematika yang kami gunakan dalam percobaan pembuatan alginat BIT. Berikut merupakan tabel yang berisi data penelitian kami. Akan didapatkan 18 buah data dengan kombinasi konsentrasi alginat sebanyak 2 buah perlakuan dan juga konsentrasi CaCl2 sebanyak 3 buah perlakuan. Kombinasi-kombinasi perlakuan ini akan diulang sebanyak 3 kali pada masing-masing perlakuannya. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami cantumkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan stay healthy. Terima kasih.